Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Muhammad Jokowi, dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pulau Buton, ia melewati Kota Bau-Bau, Buton Selatan, Buton, Kota Bau-Bau, dan semalam bermalam di Pulau Buton. Sebagaimana opini Gino sebelumnya telah disebutkan dan telah kita paparkan bahwa Jokowi sama dengan ia pulang kampung. Artinya banyak daerah yang dikunjunginya, tetapi hanya daerah Buton yang bisa ia bermalam. Sebagaimana sumber-sumber yang diterima oleh media ini menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo ia merasa nyaman di Pulau Buton, bahkan saat ini ia tinggal dan bermalam di bumi emas hitam aspal Buton ini. Wow kan? Wow. Jumpa lagi bersama Opini Gino. Opini Gino kali ini menyajikan Presiden Republik Indonesia Haji Muhammad Jokowi bermalam di Buton. Apa gerangan hingga Jokowi mau bermalam di Pulau Buton? Tentu semua orang tahu bahwa Buton itu adalah tanah barakati atau berkahnya yang maha mulia. Wow kan? Wow. Anda mau sehat, Anda mau cantik, Anda mau ganteng. Nah, subscribe lah dan share ke teman-teman Anda. Wow kan? Tentu saja kehadirannya di Pulau Buton kali ini betul-betul hanya satu kata, bagaimana membangkitkan ekonomi Pulau Buton. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bahlil Lahadalia bahwa kehadiran Jokowi ini merupakan titik temu karena sebelumnya Menteri BKPM Bahlil Lahadalia itu sudah mengunjungi beberapa kali Pulau Buton. Untuk itu, kehadiran Presiden Republik Indonesia di Pulau Buton ini tentu saja akan membangkitkan tambang aspal yang sudah lama sekali tidak tersentuh lagi. Bahkan industri di zaman itu, industri peraspalan atau tambang aspal tidak tersentuh. Namun di penghujung kekuasaan Jokowi ini, ia mulai bangkitkan kembali aspal Buton, karena aspal Buton betul-betul merupakan aspal yang merupakan salah satu aspal yang tidak pernah ada di dunia lain kecuali adanya di Pulau Buton. Sehingga jikalau Pulau Buton yang biasa dikenal oleh orang-orang tua Buton bahwa emas hitam Pulau Buton adalah aspal. Memang jika kita bicara tentang sejarah aspal Buton, kita harus akui bahwa yang temukan tambang aspal ini adalah bangsa penjajah, yaitu orang Belanda. Itu ditemukan pada tanggal 21 Oktober 1924. Artinya saat ini sudah terbilang 30-an tahunan. Di saat itu orang Belanda itu membentuklah sebuah perusahaan yang namanya Perusahaan Aspal Negara. Dan kemudian di tahun 1984 berubah namanya menjadi PT Sarana Karya atau PT Saka. Dan dari situlah mulai terus memicu aspal Buton hingga dipergunakan oleh berbagai bangsa-bangsa di dunia. Dan dapatlah kita katakan bahwa aspal Buton itu maha dahsyat dan luar biasa. Cuman sayangnya aspal itu
dikalahkan oleh mafia aspal drum. Bahkan di sana terjadi kong. Untuk itu, dengan kehadiran bupati atau kehadiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Pulau Buton ini, tentu saja akan kembali membangun daerah ini. Karena itu, opini Gino sebagai media independen tentu saja melirik dan memplototin apa gerangan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di daerah ini. Selain ia menemukan para tokoh-tokoh masyarakat dan Sultan Buton, juga ia mulai meracik bagaimana aspal Buton kembali digaungkan lagi sebagai menjadi pusat perekonomian baru di kawasan. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Pada tanggal 21 Oktober 1914 ditemukanlah oleh Al Fokker. Orang Belanda itu melakukan penelitian dan akhirnya mulai dibangun di tahun 1961. Tepatnya tanggal 30 Januari 1984. Maka perusahaan itu berganti nama menjadi PT Saka atau PT Sarana Karya. Di tahun-tahun itulah mulai kejayaan masyarakat atau karyawan aspal di Pulau Buton. Tetapi dalam seiring waktu bersaing dengan aspal drum, sehingga aspal drum memenangkan kompetisinya yang pada akhirnya reduplah aspal Buton. Padahal sesungguhnya ini adalah permainan kalangan mafia-mafia yang ingin memenangkan aspal Buton dan tidak ingin memenangkan aspal Buton. Yang adanya adalah ayo aspal drum. Itulah mafia. Dengan mafia-mafia yang ingin memenangkan aspal Buton dan tidak ingin memenangkan aspal Buton. Yang adanya adalah ayo aspal drum. Itulah mafia. Tapi hal itu Bupati Buton Basiran menyambutnya dengan sukacita. Alkisah opini Gino dalam melihat sikap. Dan BSU itu kemudian menuju ke Pulau Buton dan mengunjungi pabrik aspal dan tambang aspal. Dan akhirnya setelah itu Jokowi menuju ke Bandara Betuambari hingga akhirnya Jokowi menuju ke Bandara Ternate, Provinsi Maluku Utara. Demikian catatan opini Gino kali ini. Semoga catatan ini dan opini Gino kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi